seperti yang tadi Miss Nur janjikan di Sapa Pagi yang melalui voice note, Miss Nur akan menjelaskan tematik hari ini tentang ya makanan bergizi. Ya teman-teman, sebelumnya ya coba dibuka dulu buku paketnya halaman 58 sampai dengan 60. Ya, nanti akan ada slide ringkasannya. Teman-teman boleh baca slide ringkasan, boleh juga di buku paket ya. Slide ringkasan itu di PowerPoint sudah Miss Nur rangkum. Ya, jadi tidak banyak seperti ini, teman-teman ya. Untuk makanan bergizi. Kali ini kita belajar tentang makanan bergizi. Siapa yang sudah sarapan tadi pagi? Ya, yang sudah makan siang, ayo jangan males ya, nanti belajarnya nggak konsentrasi loh ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman nanti membaca ya, teman-teman bisa menjawab bersama dengan Miss Nur di halaman 61 ya. Silakan membaca slide-nya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Miss Nur akan menjelaskan tematik tentang makanan bergizi. Ya teman-teman, tahukah kamu apakah makanan yang bergizi itu? Sudahkah tubuh kita mendapatkan makanan yang bergizi? Ya teman-teman, ternyata di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk makan yang halal lagi baik. Ya, di surat Al-Maidah ayat 88. Ya teman-teman, sebelum Miss Nur menjelaskan slide berikutnya, Miss Nur infokan dulu, sebenarnya slide ini ada di buku paket kalian halaman 58 sampai dengan 60. Tetapi di sini Miss Nur ringkas menjadi beberapa slide yang akan Miss Nur jelaskan. Yang pertama yaitu makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa aja sih zat-zat tersebut? Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga vitamin, 4 mineral, yang kelima protein, dan 6 air. Nah teman-teman, ada juga nih, selain bergizi, makanan itu juga harus seimbang. Apa sih makanan seimbang itu? Makanan seimbang adalah makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contoh, misalkan teman-teman makan sarapan, tidak semuanya karbohidrat. Ya, jadi seimbang itu dalam sarapan kalian ada nasi, ada tahu, ada sayur, ada ikan. Nah, itu adalah seimbang. Ya, bukan nasi, lalu kentang, lalu jagung. Nah, itu semua adalah karbohidrat. Jadi, di dalam satu porsi itu harus seimbang jumlahnya ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Baik, yang pertama karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu fungsinya? Fungsinya adalah penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Apa aja sih Miss makanan yang mengandung karbohidrat itu? Ya, karbohidrat itu seperti makanan pokok ya, contohnya nasi, jagung, sagu, terigu, dan umbi-umbian. Umbi-umbian itu adalah ubi atau singkong. Seperti itu ya teman-teman. Dan berikutnya adalah lemak. Nah, lemak ini fungsinya ada 4. Yang pertama menjaga panas tubuh. Yang kedua pelarut vitamin A, D, E, K ya. Yang ketiga pelindung organ-organ tubuh yang penting. Nih seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Yang keempat itu sumber energi cadangan. Nah ternyata teman-teman tahu nggak, lemak itu terbagi 2 loh. Ada lemak nabati yang berasal dari tumbuhan, contohnya kelapa, kacang tanah, dan kedelai. Dan juga lemak hewani. Nah lemak hewani ini berasal dari kata hewan. Berarti dia contohnya apa? Telur, mentega, susu,
keju, dan daging. Ya, yang ketiga adalah protein. Apa sih Miss protein itu fungsinya? Nih teman-teman, protein itu adalah fungsinya dalam proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ya teman-teman, jadi di dalam tubuh kita ini ketika sel-sel dalam tubuh kita rusak lalu digantikan sama protein. Nah, ada 2 jenis protein, sama seperti lemak ada 2 juga. Yang ini protein nabati dan hewani. Nah, udah tahu dong nabati itu sama seperti lemak ya. Kalau nabati berarti dia berasal dari tumbuhan, contohnya tempe, tahu. Nah, protein hewani yaitu yang berasal dari hewan, contohnya telur. Miss tadi di lemak kok ada telur? Iya, telur itu juga mengandung lemak, juga mengandung protein. Nah, yang keempat adalah mineral. Fungsinya sebagai zat pembangun dan pengatur kesehatan tubuh. Nah, teman-teman, mineral yang dibutuhkan tubuh kita itu ada 4. Yang pertama, zat besi. Yang kedua, yodium. Yang ketiga, zat kapur. Yang keempat, fosfor. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di halaman 59. Ya, zat besi itu apa? Yodium, zat kapur, dan fosfor. Nih Miss Nur tambahkan juga zat besi itu ketika kita kekurangan darah, kekurangan butiran darah merah, maka kita bisa anemia. Ya, zat besi itu juga banyak terdapat di daging, hati, kedelai, dan sayur yang berwarna hijau seperti bayam, daun ubi jalar, daun kelor, dan kangkung. Ya teman-teman, yang kelima itu adalah vitamin. Ya, vitamin itu sangat baik untuk tubuh kita. Untuk apa sih? Untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Ya, teman-teman tahu nggak ketika kita sakit kita biasanya kekurangan vitamin. Contohnya ketika kita sariawan ternyata kita kekurangan vitamin C. Nah, orang yang mempunyai kekurangan vitamin disebut avitaminosis. Tapi ketika tubuh kita kelebihan vitamin juga tidak baik, namanya hipervitaminosis ya. Ingat kalau yang kekurangan namanya avitaminosis, jika kelebihan disebut hipervitaminosis. Nah, mungkin itu aja cukup. Nah, tugas teman-teman hari ini ada 2 nih tugas tematiknya. Yang pertama, bersama dengan orang tua kalian kerjakan soal ya, hari Senin 27 Juli 2020 di lembar tugas yang sudah diberikan dari sekolah ya, atau disebut juga LKPD ya. Tapi tidak perlu difoto karena nanti LKPD itu akan diserahkan kembali ke sekolah. Yang kedua, bersama Miss Nur melalui video mengerjakan buku paket halaman 61 kegiatan 2. Langsung dijawab ya di buku paket saja dan juga tidak perlu difoto. Ya, mungkin sekian dari Miss Nur ya teman-teman. Jika ada yang kurang jelas bisa WA Miss Nur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah baca ya, tadi slide-nya sudah ada penjelasan juga dari Miss Nur. Ya, teman-teman coba dibuka halaman 61 buku paketnya. Yang kegiatan 2, menulis arti dan kata-kata asing. Ya, oke teman-teman, kita isi bersama ya. Yang di kotak itu loh, yang di atas. Oke. Nomor 1. Lemak nabati, ada yang tahu nggak artinya? Yang tahu silakan isi sendiri ya. Itu tadi sudah ada dijelaskan dalam PowerPoint. Lemak nabati artinya lemak yang berasal dari tumbuhan. Sip, pintar, good. Yang kedua, anemia. Anemia itu apa? Nah, teman-teman bisa cari di halaman 59 ya. Anemia itu artinya
kekurangan butir darah merah. Good. Yang ketiga, lemak hewani. Ya, artinya adalah lemak yang berasal dari hewan. Pinter, good job. Yang keempat, protein nabati. Protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuhan. Pinter. Yang kelima, avitaminosis. Apa artinya? Tadi ada ya di PowerPoint yang Miss Nur jelaskan sebelumnya, yaitu penyakit kekurangan vitamin. Ya, avitaminosis, Miss Nur ulangi lagi, penyakit kekurangan vitamin. Yang keenam, hipervitaminosis, artinya kebalikannya dari avitaminosis. Kalau avitaminosis adalah kekurangan, berarti kelebihan. Ya, artinya adalah penyakit kelebihan vitamin. Oke teman-teman, ya silakan teman-teman tulis ya, tapi tidak perlu difoto ya, karena nanti buku paket kalian akan dikumpulkan. Ya, nanti ada pemberitahuannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.